Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, keluarga dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Jatinegara, kami mengucapkan selamat memasuki akhir tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Mari kita datang dengan ucapan syukur, dengan kita mulai beribadah, dan biarlah Bapak Ibu keluarga sekalian boleh mengikuti akan ibadah melalui YouTube ini, dan mari kita persiapkan hati dan seluruh keberadaan kita. Mari kita menyatakan kepada Tuhan bahwa pertolongan kita dalam ibadah akhir tahun ini adalah daripada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah di atas kita sekalian damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai akan ibadah kita. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Kita mau arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan malam ini. Di penghujung acara ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, itu melainkan kasih karunia-Mu Tuhan. Mari saudara kita menaikkan pujian, anugerah-Mu Tuhan, dan penyertaan-Mu segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pujian kami Tuhan. Kita mau katakan anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Amin. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati. Penyertaan-Mu Tuhan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
kita mau angkat tangan kita mau berserah di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan, inilah kami Tuhan, kami mau bersyukur karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. begitu besar kasih Allah akan kita. Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hari demi hari Tuhan, bulan demi bulan Tuhan. Kami telah melangkah bersama Engkau Tuhan. Karena hanya bersamamu Tuhan, kami sanggup untuk berjalan. Kami sanggup untuk melalui hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Inilah jiwa kami, inilah keluarga kami. Kami mau bawa dan datang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan. Aku
Kami ingin lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, lewat puji-pujian kami mukjizat-Mu boleh terjadi. Engkau boleh mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Mari saudara yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Biarlah kita memuliakan nama Tuhan. Karena dialah satu-satunya penebus bagi kita. Dia telah mati, dia telah bangkit buat kita. Amin. Kita mulaikan pujian ini bersorak-sorai dan muliakan nama Tuhan. Muliakan namanya, Ya berperang ganti kita. Amin. Kita mau bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Kita mau katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, kita hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Kita mau masuk dalam kemuliaannya. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Kita mau melompat bagi Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan Kita mau berduka cita. bersama kita, Amin. di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Dan pengharapan. Dengan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Amin. Tunggu Allah kita luar biasa. Dia jadikan kita semua pemenang. Amin. Kita mau bangkit dan perkatakan berkat. Karena hidup kita diberikan oleh Tuhan. Amin. Kita dengan pujian ini lebih semangat lagi buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Bangkitlah dan berkatakan
sungguh pujian yang luar biasa. Mari saudara, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kami persilakan untuk duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluarga kami, Tuhan. Kita mau bawa keluarga kita mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan kita mau siapkan hati kita sehingga kita boleh tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat hamba-Nya pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan Memberkati rumah keluargaku, berkati rumah keluargaku. amin. Apa yang telah Tuhan berkati, Maka diberkatilah engkau untuk selamanya. diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan Amin. memberkati rumah keluargaku. Haleluya. Apa yang telah Tuhan berkati, Thank you, Lord. diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kembali kita mau naikkan pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, demi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan
Mari kita berdoa untuk mendengarkan sabda Allah. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan kami memohonkan agar kiranya Allah Roh Kudus yang akan menyertai pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dengan segala ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Lalu menangislah Yesus. Satu ayat firman Tuhan ini didasari dari satu peristiwa di mana satu keluarga yang bernama Lazarus dan Marta dan Maria. Dan dalam satu perikop yang sebetulnya Bapak Ibu kalau membacanya secara lengkap itu mengenai peristiwa dari kebangkitan Lazarus. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat saya menerima akan tugas dengan bertemakan keluarga yang mengasihi Tuhan, maka saya teringat pada waktu saya beberapa saat bertugas sebagai penanggung jawab di TPI waktu itu Jatinegara, ada seorang aktivis yang bertanya kepada saya demikian. Yang dimaksudkan dengan mengasihi Tuhan itu apa ya? Nah, saya masih ingat akan pertanyaan ini, ya. Dan saya berpikir dan saya renungkan, kalau begitu banyak orang yang percaya belum mengetahui secara persis bagaimana kita ini mengasihi Tuhan. Apakah kita sering beribadah ke gereja? Apakah kita sering juga menghadiri akan ibadah-ibadah dan lain sebagainya? Oh, ternyata bukan hanya sekian kita ini disebut sebagai yang mengasihi Tuhan. Dan di dalam satu perikop di mana satu keluarga yang terdiri dari Lazarus, Marta dan Maria ini, dia ada dalam satu kesedihan karena Lazarus itu meninggal dunia. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa Marta itu adalah seorang wanita yang mengurapi atau meminyaki akan kaki Kristus, kaki Yesus itu dengan minyak mur dan kemudian menyeka dengan rambutnya. Nah, diceritakan bahwa latar belakang dari Maria yang banyak penafsir mengatakan sebagai Maria Magdalena adalah seorang wanita yang berbuat dosa dan kemudian memperoleh satu pengampunan daripada Tuhan, dan itu dimulai satu kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan kemudian memang tidak disebutkan sebagai ayah dan ibunya Lazarus, tetapi Maria ini mempunyai saudara yang bernama Lazarus dan juga akan Marta. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa saya angkat satu firman Tuhan singkat bahwa Tuhan Yesus menangis. Pada waktu Lazarus sakit, sebetulnya Tuhan Yesus sudah diberikan kabar bahwa orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dalam keadaan sakit. Tetapi Tuhan Yesus itu beberapa hari sengaja untuk berdiam pada waktu itu di tempat tidak jauh daripada tempat di mana Maria Marta berada, yaitu di Betania, kira-kira 3 kilometer dari kota Yerusalem.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, maka pada saat kemudian Marta bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Marta berkata kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu ada pada saat Lazarus itu sakit, maka tentunya Lazarus tidak akan meninggal. Tetapi di situ kemudian pada waktu Tuhan Yesus itu sampai ke tempat daripada Lazarus dikuburkan, maka Tuhan Yesus melihat bahwa Marta dan Maria itu dalam keadaan yang sangat sedih, kedukaan yang begitu sangat mendalam. Di situ Tuhan menyatakan firman bahwa bagi orang yang percaya, walaupun sekalipun sudah mati akan dapat bangkit kembali. Dan Tuhan melihat pada saat itu satu kesedihan yang begitu mendalam daripada orang yang berduka cita, terutama Marta dan Maria. Maka menangislah Tuhan. Di dalam bahasa daripada Yunani dikatakan bahwa tidak sekedar menangis, tetapi terseduh-seduh demikian Tuhan. Nah, di sini menarik kalau kita membaca, saya membaca dalam Alkitab TB yang di kedua dikatakan bahwa lalu menangislah Yesus. Dan sebelumnya dikatakan bahwa ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya, kesalah Tuhan Yesus. Tetapi di dalam terjemahan sebelumnya dikatakan masgula Tuhan Yesus. Ini menunjukkan akan satu perasaan emosi kasih daripada Tuhan Yesus. Tetapi mempunyai dasar apa sehingga dikatakan bahwa di sini kesalah Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus itu kesal, maskul hatinya itu terhadap dosa manusia sehingga kematian itu terjadi. Kita tahu bahwa kematian manusia itu bukanlah satu maksud daripada Allah pada waktu penciptaannya. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, tidak ada yang disebutkan kematian, tidak ada yang disebutkan akan upah dosa karena waktu itu belum ada dosa. Tetapi karena dosa itulah maka kematian itu kemudian menjadi bagian daripada setiap manusia yang ada di dalam dunia. Maka pada saat kematian daripada Lazarus itu, Tuhan itu begitu kesal karena dosa itulah yang menyebabkan manusia itu mengalami kematian. Tetapi ada janji daripada Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang dimaksudkan dengan mulainya satu kelahiran baru, di mana dosa diampuni dan kematian kekal itu tidak menjadi bagian daripada setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, maka kita disebutkan sebagai anak-anak Allah. Kita menerima janji keselamatan itu dan kita bersyukur untuk itu, di mana setiap orang yang hidup di dalam Kristus dan firman-Nya hidup di dalam
kehidupannya, maka kasih itu menjadi nyata. Kita dikatakan sebagai Alkitab suci yang hidup di dalam kehidupan seharian kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus, hati kita diubahkan menjadi tempat bagi Allah Roh Kudus, dan kehidupan kita, tabiat dosa kita, maka dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus boleh dimatikan, dan apa yang timbul seharusnya adalah kasih. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai keluarga, itu berbicara adalah mengenai suami dan istri, laki-laki dan perempuan yang kemudian terikat di dalam satu janji nikah kudus menjadi suami istri. Dan keluarga itu, kalau suami dan istri ini dianugerahkan oleh Tuhan keturunan, maka anak itu termasuk daripada keturunan. Bapak Ibu yang kekasih, kita hidup sebagai keluarga daripada Tuhan. Tetapi mulai daripada keluarga dalam segi sekecil antara suami, istri, dan anak, ini menjadi masalah, di mana apakah kita sudah ada di dalam kasih daripada Tuhan. Apakah antara suami dan istri dipenuhi oleh kasih Tuhan? Apakah antara orang tua dengan anak dipenuhi oleh kasih Tuhan? Apakah antara anak dan orang tua juga sebaliknya, dan antara saudara sekandung ada di dalam kasih daripada Tuhan? Inilah yang menjadi satu perhatian kita, Bapak Ibu yang kekasih. Apakah kita sudah mengalami akan kasih itu? Apakah kita sudah mengalami di antara kita, keluarga demi keluarga, ada saling mengampuni, saling mengasihi dalam bahasa kasih, tetapi juga dalam perbuatan kasih? Apakah kita masih saling menyakiti hati di antara seluruh keluarga yang ada? Kembali lagi kepada pertanyaan daripada aktivitas waktu itu kepada saya. Apa sih yang disebutkan di dalam mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan apabila kita mempraktekkan, melakukan akan firman Tuhan yang didasarkan adalah kasih Kristus di antara keluarga kita. Apakah kita masih sebaliknya saling mengatai, saling menyakiti, ada problem antara suami dan istri, orang tua dengan anak? Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus itu pada waktu kebangkitan daripada Lazarus, itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Biarlah keluarga daripada Lazarus, Marta, dan Maria itu saling mengasihi. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat bagaimana kedukaan yang mendalam daripada Marta dan Maria. Bagaimana itu menunjukkan akan kasih di antara saudara sekeluarga itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini banyak sekali keluarga-keluarga, bahkan tanda kutip yang disebutkan dengan keluarga Kristen, tetapi hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, bahkan sesama daripada saudara sekandung, masih terdapat saling membenci, saling tidak mengucapkan akan syukur, saling mendoakan di dalam kasih, dan saling menyayangi. Bapak Ibu yang kekasih, memasuki tahun yang baru, biarlah kita kembali diingatkan akan kasih daripada Kristus.
Keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang didasarkan seakan satu hubungan dari dimulai keluarga yang disebutkan seorang ayah, ibu, anak, tetapi juga di dalam satu lingkupan jemaat Tuhan yang disebutkan sebagai jemaat Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, Gereja Isa Al-Masih daripada Jatinegara, ini satu pertanyaan yang harus kita renungkan dan kita jawab di dalam mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Hendaknya kita lebih mengasihi Tuhan dengan kita nyatakan itu di dalam keluarga kita. Sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, sebagai mertua, sebagai juga barangkali menantu, sebagai juga hubungan keluarga yang lain. Apakah ini didasarkan masih oleh kasih? Saya bersyukur pada waktu di mana saya teringat waktu itu pernikahan Nathanael dan juga akan Selvi sudah menikah, tapi belum dikaruniai anak. Satu saat itu saya ini dengan mendapatkan atau undangan akan satu pelayanan di Bandung di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Budiman. Pada waktu saya datang mendapatkan akan undangan dari pelayanan itu, saya sudah ditentukan tanggalnya, dan pada waktu itu tanggalnya Nathanael sedang tidak ada di tempat, yaitu keluar kota, dan waktu itu saya ajak akan Selvi untuk menyertai, mau ikut nggak pelayanan papi dan mami. Nah, waktu itu Selvi itu mau ikut, dan kita berada waktu itu ke Bandung bersama-sama, dan kemudian kita ini nginap di Bandung, dan kemudian setelah yang saya ingat adalah pada waktu kami hendak pulang ke Bandung, itu ada seorang daripada jemaat Gereja Isa Al-Masih Bandung itu bertanya begini, "Oh, Pak Hari, kok ada anak perempuannya ya?" Pak, saya setahunya kan Pak Hari ada anaknya 2 laki-laki, tapi Pak Hari kok ajak anak perempuan? Saya kemudian berpikir, oh rupanya Selvi itu dikiranya anak saya. Dan itu kami orang lain dapat melihat bagaimana sikap saya terhadap juga Dian terhadap Selvi yang betul-betul kita anggap sebagai anak sendiri, dan dari itu bisa dilihat dari orang lain, ya. Dan kita tahu kita ada dalam kasih. Kalau saya itu menganggap anak dan memperlakukan dalam kasih Kristus, dan anak juga memperlakukan akan kasih, itu akan terlihat oleh siapapun juga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya berbicara kemudian jawab, oh itu bukan anak tetapi menantu. Makin heran ya, oh kok ada ya menantu yang mau ikut pelayanan daripada mertuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, alangkah indahnya kalau dalam keluarga kita melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih Kristus. Dengan kita melakukan akan kasih terhadap keluarga, terhadap sesama, itulah yang dikatakan kita mengasihi akan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya teringat, dan saya itu terharu
pada waktu saya teringat pernikahan di antara Nathanael dengan Sylvie, waktu itu pemberkatan nikah kudus di gereja Isa Masih Jemaat Raja Wali. Dan biasanya setelah ibadah perjamuan atau pernikahan pemberkatan nikah kudus itu, biasanya kan anak itu datang kepada orang tua, dan kemudian di situ dinyatakan apa yang hendak dinyatakan. Dan apa yang kemudian saya ingat betul, di mana pada waktu Nathanael itu berbicara secara pribadi kepada saya, Nathanael itu berkata begini, "Papi, Mami," jadi artinya saya dengan Dian tinggal saja bersama dengan Nathanael. Itu yang saya ingat. Dan ini saya dengar, saya merasakan itu bukan basa-basi, tetapi sikap hati yang sungguh mengasihi kepada saya dengan dia. Di situ saya merasakan bagaimana kasih itu daripada seorang anak yang mengasihi orang tuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu juga, mari kita renungkan, apakah kasih yang tulus itu, yang berasal daripada Tuhan, yang kalau kita nyatakan di dalam kita mulai akan mendidik anak kita dari kecil sampai dewasa, sampai kemudian berumah tangga, masih memperhatikan dalam kasih Tuhan kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Mari kita renungkan jemaat keluarga Gereja Isa Masih Jatinegara. Inilah satu kesempatan kita merenungkan di akhir tahun, sehingga memasuki akan tahun yang baru, maka kita ada satu perubahan hidup. Kalau kita masih saling tidak mengasihi, marilah kita mengasihi di dalam Tuhan. Sebagai orang tua, betul-betul mengasihi anaknya, betul-betul mengasihi menantunya, betul-betul mengasihi bahkan keluarga yang lebih besar, yaitu di antara keluarga besar seperti saya dengan, maafkan, Cinke dan Ceam. Kami bersama dengan Besan, kami hidup di dalam kasih. Bisa tanyakan kepada Pak Yefta dan juga Ibu Rahel. Kami mengasihi juga akan keluarga daripada Besan, dan juga kami mengasihi dalam kehidupan juga bersama-sama dengan jemaat sebagai satu keluarga besar daripada Tuhan. Mari disebutkan di dalam kita saling mengasihi. Kalau yang kuat, kita mendoakan bagi yang lemah imannya. Kalau kita melihat akan satu kebutuhan daripada saudara anggota jemaat yang lain, apakah kita itu mendoakan dalam kasih, bahkan melihat kebutuhan dalam kasih? Maka ini menjadi jemaat yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
Maka pada akhir daripada firman Tuhan ini, kita adalah keluarga daripada Lazarus, Marta, dan juga akan Maria. Tentunya kita mau tahu bagaimana akhir daripada keluarga ini. Nah, menurut tradisi Gereja Ortodoks Timur, Lazarus memberitakan Injil sehingga ke Siprus. Di sana ia diangkat oleh Barnabas dan Rasul Paulus sebagai uskup pertama Kition, sekarang bernama Lanarka, yang melayani sehingga usia tua dan dimakamkan di Siprus untuk kedua kali dan terakhir kalinya. Bagaimana dengan Marta? Marta juga memberitakan Injil sampai ke Tarascon, Prancis, dan meninggal di sana. Kuburannya masih bisa dikunjungi sampai saat ini. Dan bagaimana dengan Maria Magdalena, yang menurut beberapa tafsiran adalah figur yang sama dengan Maria Magdalena, mengikut Yesus saat penderitaan hingga kebangkitannya. Setelah kenaikan Yesus ke surga, menurut sejarah resmi, Maria bersama saudaranya Marta dan Lazarus, juga Maximinus, yaitu seorang dari ke-70 murid, dan beberapa murid lain menyingkir dari kota Yerusalem karena penganiayaan terhadap orang yang percaya. Mereka memberitakan Injil di Marseille, Prancis, dan sampai ke Efesus. Marta hidup sebagai seorang perempuan yang melakukan selibat, yaitu tidak menikah, menjalani hidup meditasi dan pengasingan diri. Maria menghembuskan nafas terakhir di gua La Sainte Baume, yaitu Holy Cave, dan dikuburkan di tempat kini menjadi Oratorium Saint Maximinus di Villa Lata, Italia. Orang yang mengasihi keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang tetap mengasihi Tuhan sampai akhirnya. Tuhan memberkati demikian luar biasa. Demikian juga Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Inilah kebenaran sabda Allah. Mari kita lakukan kebenaran sabda Allah dengan mengasihi, akan mulai daripada keluarga inti sampai keluarga yang dinamakan jemaat Tuhan, bahkan kepada setiap manusia yang kita temui. Biarlah kasih daripada Tuhan menjadi meterai kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran sabda Allah, kami boleh mengerti ya Tuhan, bagaimana kasih-Mu kepada manusia, sehingga Engkau datang Tuhan sebagai manusia, mau merasakan segala penderitaan pergumulan manusia yang diakibatkan oleh dosa, sehingga Engkau mau berkorban, sehingga dosa daripada manusia boleh diampuni ya Tuhan, di dalam curahan darah Kristus di atas kayu salib. Dan kemudian kami menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Dan kemudian Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu ya Tuhan memampukan kami
untuk melakukan kasih Allah di antara mulai dari keluarga sampai kepada jemaat, sampai kepada setiap manusia yang kami temui. Biarlah itu menjadi suratan tertulis di mana setiap orang boleh melihat kasih Allah dan menghampiri untuk menerima juga Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Engkau berkati akan jemaat-Mu ya Tuhan yang Engkau kasihi di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali. Memasuki tahun yang baru, biarlah Tuhan Allah Roh Kudus yang terus berbicara, memberkati, menyertai dalam kasih Kristus. Dan kami memohonkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja, Juru Selamat dan Gembala yang baik. Kami telah berdoa dengan ucapan syukur kami. Amin. Puji nama Tuhan, kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah membawakan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan, baik untuk para jemaat. Kita mau siapkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan, dan persembahan kita boleh bisa ditransfer melalui BCA di bawah ini, atau bisa juga diberikan pada hari Minggu kepada bendahara kita Ibu Rahel. Mari kita sebelum memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat-Mu, buat kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan syukur kami di tahun 2024 ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan Kau berkati baik usaha kami, baik aktif apapun yang kami kerjakan, Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini Kau sucikan dan kuduskan, biar menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Kami ingin memberikan persembahan syukur kami di tahun 2024 ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pengumuman, di minggu ini kita akan beribadah seperti biasa, yaitu di minggu pertama di tahun 2025. Kita akan ibadah jam 10 pagi, dan di mana minggu pertama kita akan sertai ibadah kita dengan perjamuan kudus, dan kita akan bawa persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Untuk menutup akan ibadah kita, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang adalah kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati akan seluruh jemaat Tuhan yang Kau kasihi, dan boleh hidup di dalam kasih Kristus. Biarlah jemaat Tuhan boleh memancarkan pribadi lewat pribadi, dimulai daripada keluarganya. Kasih Kristus itulah yang mendasari
kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mengakhiri akan ibadah tutup tahun dan masuk ke tahun baru ini, dan menerima berkat dan kasih anugerah yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Gereja Helmasi Jatinegara, biarlah kita memasuki tahun 2025 dengan kita berkomitmen, kita mau hidup di dalam kasih Kristus. Dan biarlah pada saat ini kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mengarahkan akan seluruh keluarga kita kepada Tuhan, menerima akan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kasih-Nya tak berubah selamanya, kasih-Nya tetap sama di hidupku. Ku dikasihi Yesus selamanya, ku mengasihi Engkau saudaraku. Hatinya tak berubah selamanya, kasih-Nya tetap sama di hidupku. Ku dikasihi Yesus selamanya, ku mengasihi Engkau saudaraku. Ku mengasihi Engkau keluargaku. Ku mengasihi Engkau gerejaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita dengan bersuka cita dalam kasih Kristus, kita memasuki akan tahun 2025 dengan segala ucapan syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.